Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rosiana, Teman Dimensi Lain. Cerita ini ditulis oleh tulisan Milo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rosiana, Teman Dimensi Lain. Gak boleh ngomong. Suara Mita membaca isi ruangan lantas menatapnya. Tatapan penasaran dari semua pasang mata yang tertuju membuat Mita kembali membuka suara. Jadi gue punya sepupu namanya Zidan. Dia tinggal di Jerman dan lagi liburan ke sini. Info pentingnya adalah dia seorang hacker. Terus kita bisa minta bantuan dia buat cari tahu keberadaan Arya. Aku manggut-manggut kemudian menghela napas pasrah. Coba aja gue bisa astral projection. Jangan coba-coba, bentak Kak Revan yang telah menghujamkanku dengan tatapan tajam. Ya kalian tahu kan kondisiku sekarang. Hal itu yang membuatku tidak memungkinkan untuk melakukan astral projection. Dalam keadaan sehat saja aku harus sangat berhati-hati. Kapan kita mulai start? Tanya Rama yang memecah keheningan dalam sekejap. Mita angkat bicara. Tadi gue udah coba nanya ke sepupu gue, katanya malam ini kita bisa ketemu dia untuk omongin semuanya sama dia. Syukurlah. Rama mengembuskan napas lega. Kenapa? Kita mau kencan hari ini, ucap Mita sambil nyengir lebar. Aku memutar bola mata malas. Aku menoleh saat ada sesuatu yang terasa hangat menyergap punggung tanganku. Apa? Mau kencan juga nggak sayang? Enggak. Gue bunuh kalau lo bawa adik gue pergi ya. Gilang mengerucutkan bibir sementara aku hanya mampu tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Kasihan Gilang. Anak-anak, ayo sarapan dulu, suruh bunda yang berasal dari dapur membuat kami semua beranjak dari tempat posisi masing-masing. Ada petunjuk yang bisa lokasi untuk memudahkan gue melacak keberadaan Arya. Disinilah aku sekarang, ruang tamu rumah Mita bersama Gilang, Rama, Mita, dan Zidan tentunya. Butuh perjuangan untuk aku bisa mendapatkan izin dari ayah, bunda, juga Kak Revan untuk sampai di sini dengan segala rayuan dan bantuan Gilang. Akhirnya mereka luluh juga. Sebentar. Aku menjawab pertanyaan Zidan lalu aku segera memejamkan mata untuk mencari keberadaan Arya. Pegunungan, villa, gudang. Aku segera membuka mata lebar-lebar untuk kembali ke dunia nyata. Napasku terengah. Andai saja visiku sehat total. Ros, kamu gak apa-apa kan? Tanya Gilang dengan nada khawatir yang ketara. Setelah kurasa tubuhku membaik, aku menggeleng pelan dan mendongak, menatap beberapa pasang mata yang sedang memperhatikanku. Arya ada di gudang sebuah villa di dekat pegunungan. Aku memperhatikan ekspresi semua orang hingga pada akhirnya Zidan berkata, gue rasa mereka ada di daerah puncak. Sebentar. Zidan segera mengotak-atik laptop di hadapannya dengan lincah. Bodoh amat lah, yang begituan mana aku tahu. Biar sedikit aku jelaskan tentang apa saja yang ada di rumah ini selain yang terlihat. Ngomong-ngomong, aku baru pertama kali ke rumah Mita, baru sampai tadi. Ada dua sosok. Sosoknya di depan pintu yang menyambut kedatangan kami. Aku rasa sosok itu adalah penjaga rumah ini. Tidak ada makhluk yang berarti. Hantu-hantu receh sih ada, tapi cuma di kamar mandi yang memang tempatnya. Suasana rumah ini biasa-biasa saja, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang membuatku sebal adalah si Poci yang bertengger dalam kamar mandi utama. Kan serem. Dapat, suruh Zidan membuat kami mengarahkan pandangan ke arahnya. Benar dugaan gue, kita harus ke sana malam ini. Firasat gue teman kalian siapa namanya? Clarice. Bukan teman kita.
Itulah pokoknya, gue rasa si Clarice itu bakal bawa teman kalian kabur dalam waktu dekat. Jadi kita harus segera bertindak. Kalau gitu, kita berangkat malam ini juga. Gue ikut. Enggak. Lang, please. Enggak. Aku hanya bisa berdecak sebal sambil mengkerucutkan bibir. Gilang menghela napas. Oke. Tapi ingat, jangan lepas dari aku. Aku mengangguk antusias. Kita perlu polisi nggak? Tentu. Gue bakal minta tolong sama Om Arman. Kalian tahu kan siapa Om Arman itu? Ya, omnya Mita yang berprofesi sebagai polisi. Kalau gitu gue antar Ros pulang dulu ya. Pamit Gilang usai Mita menelpon omnya. Jangan, kita nggak ada waktu lagi, harus berangkat sekarang. Tapi ucapan Gilang terpotong oleh suara Mita. Lu tenang aja Lang, sebentar. Gue ambil jaket sama baju tebal buat jaga-jaga. Aku memejamkan mata tanpa sepengetahuan siapapun saat mobil kami berhenti di depan sebuah villa yang tampak tak terurus. Bener ini tempatnya, ucapku setelah kembali membuka mata. Rama yang mengendarai mobil segera turun, diikuti dengan Mita, aku, Gilang, dan Zidan. Aku tersenyum hangat saat Gilang menggenggam tanganku dengan sangat erat. Siluet lampu mobil mengalihkan perhatianku. Mobil itu berhenti. Keluarlah Kak Revan dan Dania. Sejak kapan mereka balikan? Kita perangkap tempat ini dari segala arah. Ucapan Kak Revan yang tertangkap oleh gendang telingaku terhenti di sana. Kepalaku mendadak pusing. Rosi, kenapa? Tanya Gilang yang kujawab dengan gelengan kepala. Mau di mobil aja. Aku kembali menggeleng. Asal kalian tahu ya, tepat di belakang mobil itu ada Kunjo alias kuntilanak cowok. Itu loh, kuntilanak yang wajahnya mirip tuyul dan jalannya kayang tuh. Ih, serem banget kan emang. Aku melangkah perlahan mengikuti Gilang dan lainnya yang sudah lebih dulu memasuki halaman villa. Kami berpencar, aku bersama Gilang dan Zidan, Kak Revan bersama Dania, Mita bersama Rama. Villa ini luas, sayangnya tidak terurus. Hening, tak ada siapa-siapa, hanya setan receh yang sesekali membuatku mengelus dada. Ketemu, itu Arya di sebuah ruangan sempit yang kuduga adalah gudang. Aku meringis turut merasakan perih saat melihat wajah Arya yang dipenuhi lebam. Aku menatap Gilang dan Zidan secara bergantian, sepertinya yang lain juga menjaga di depan. Jangan kemana-mana, aku tolongin Arya dulu, ucap Gilang yang aku jawab dengan anggukan singkat. Sementara Zidan pergi entah kemana, mungkin dia mencari barang bukti untuk bisa segera menangkap Clarice. Refleks aku menoleh ke belakang dengan mata melotot. Clarice di sana, dia meringis seolah menahan sakit. Di genggaman tangan kanannya terdapat pisau kecil namun tampak tajam di ujungnya. Yang membuatku heran adalah mengapa Clarice seolah terpental saat akan menyergapku. Detik berikutnya aku merasakan sesuatu yang hangat di dadaku. Ros, kenapa aku bisa melupakan kalung ajaib pemberian jika ini? Aku kembali melihat Gilang. Benar, Arya tidak sadarkan diri. Gilang yang tengah membopong Arya sontak melotot melihat keadaan Clarice. Aku menatap Gilang yakin, kemudian mengangguk sambil menunjukkan kalung yang bertengger di leherku, mengisyaratkan bahwa aku akan baik-baik dengan kalung yang kupakai. Gilang kembali melangkah dan aku mengikutinya, meninggalkan Clarice dengan tatapan tajam yang telah kami lewati. Aku berhenti melangkah, hal yang sama pun dilakukan oleh Gilang. Dia membelalak saat menoleh ke arahku. Sesaat kemudian aku menyadari bahwa suara tembakan itu berasal dari arah belakang, yang sialnya mendarat di bahu kananku. Ros! Angkat tangan. Dan itu suara terakhir yang ku dengar sebelum semuanya menjadi gelap. Gue bersumpah, kalau sampai Rosi gue kenapa-napa, tangan gue sendiri yang bakal membawa Clarice menuju ajalnya. Melihat gadis yang aku sayangi kembali terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit bikin aku marah sekaligus sedih. Marah karena aku merasa gagal jagain dia, sedih karena gak tega. Clarice berhasil kabur dan hal itu membuat aku merasa jadi cowok paling gak berguna sedunia.
Membiarkan orang selicik Clarice di luar sana sama saja membahayakan Rosie untuk yang kedua bahkan ketiga kalinya. Makan dulu, Lang. Pandanganku yang semula terfokus pada Rose beralih ke Kak Revan yang masuk ruang rawat terus bersama Dania. Aku hanya bisa mengangguk lesu dan kembali memandang Rose yang tertidur pulas. Sama sekali tidak ada niatan untuk makan atau bahkan menyentuh makanan sedikit pun. Rose belum bangun sejak semalam. Arya mau ketemu sama lo, ucap Dania yang membuat dahiku berkerenyit bingung. Arya udah sadar. Dania mengangguk. Aku kembali menatap Rose, menggenggam erat jemarinya, menyalurkan kekuatan untuk dia bisa segera membuka mata. Bukan, Rose gak mengalami koma, dia cuma kena pengaruh obat bius. Rose butuh istirahat lebih lama. Tapi tetap aja hal itu membuatku kangen berat dengan dia. Tanpa mengatakan apapun, aku bergegas menuju ruangan Arya yang terletak persis di sebelah kamar Rose. Hilang, sapa Arya sambil tersenyum tipis. Orang tua lu gak kesini? Tanyaku setelah duduk di kursi yang bersebelahan dengan ranjang rumah sakit tempat Arya berbaring. Arya hanya tersenyum miring. Mereka gak akan datang kalau cuma dengar gue masuk rumah sakit belum meninggal. Aku tertegun, ada apa dengan orang tua Arya? Setiap bulan mereka cuma transfer uang. Arya kembali berucap, tatapannya menerawang ke segala arah. Mama dan papa sama-sama gila kerja. Mungkin hal itu yang membuat kakak gue Dania sempat melenceng akibat pengaruh dari Bianca. Untung ada Kak Revan yang ubah segalanya. Kak Revan berhasil bikin kakak gue berubah, dan Kak Revan juga berhasil bikin kakak gue kembali merasa mencintai dan dicintai. Dari situ gue menyimpulkan Rose dan kakaknya gak jauh beda. Sama-sama punya daya tarik yang gak biasa. Maksudnya apa? Sorry banget karena gue udah jatuh cinta sama Rose. Mataku membelalak, berani-beraninya dia bilang seperti itu di depanku, yang notabene adalah pacarnya Rose. Aku baru membuka mulut untuk membalas kata-kata Arya, tapi Arya lebih dulu berkata, "Tapi lo tenang aja." Tatapan Arya kini fokus pada manit mataku. Gue sadar Rose cintanya sama lo. Sekali lagi sorry banget, karena gue udah jatuh cinta sama pacar lo dan sempat bikin nyawanya dalam bahaya. Gue terobsesi buat dapetin Rose dan gak sadar bahwa gue cuma dimanfaatin sama Clarice yang ternyata Bianca. Makasih juga karena lo udah nolongin gue ya. Suara pintu terbuka bertepatan dengan suara Dania yang menyelinap. Terus nyariin lo? Tidak ada hal lain yang aku pikirkan selain ketemu Rose saat itu. Aku bergegas menuju ruang sebelah tempat pacarku berada. Melihat Rose dengan posisi duduk bersandar menatapku dengan matanya yang sayu dan senyumannya yang tipis tetapi tetap manis, membuatku langsung merangkul tubuhnya ke dada bidangku. Sakit, Lang. Aku baru sadar kalau bahu kanan Rose masih terluka. Hal itu membuatku terpaksa melerai pelukan di antara kami. Sorry. Kamu udah baik kan? Aku mau pulang, aku udah baik-baik aja, cuma butuh istirahat di rumah. Tolong bilangin ke Kak Revan. Enggak. Bukan suara Kak Revan. Aku menoleh ke sumber suara dan menangkap sosok Om Andre juga Tante Sarah, orang tua Rose. Kamu jangan bandel, Rose. Kali ini kamu harus benar-benar sembuh dulu, ucap Tante Sarah sambil mengusap lembut pucuk kepala Rose. Kamu belum sarapan kan, Bunda siapin ya? Biar Gilang aja, Tante, ujarku sambil mengambil alih makanan yang ada di tangan Tante Sarah. Kesal, harusnya hari ini aku sudah berada di rumah. Kenapa ayah, Bunda, dan Kak Revan pada lebay sih? Heran, aku kan baik-baik aja sekarang. Kak Revan yang semula berkutat dengan laptopnya di atas sofa kini menatapku dengan isyarat. Apa? Arya di sebelah ya? Iya, jawab Kak Revan yang kini kembali menatap ke arah layar laptopnya.
Ayah bekerja, bunda pulang, Gilang kuliah. Tinggal aku bersama Kak Revan meski tetap ditinggal kerja dan merasa sendiri. Jujur saja aku membuka suara tadi hanya untuk mengusir keheningan. Acara televisi di hadapanku tidak menarik. Ponselku pun kalian tahulah, sungguh malang nasibku. Sejak kapan lu baikan sama Dania, Kak? Dapat kulihat ekspresi Kak Revan yang sempat terkejut namun kembali datar pada detik berikutnya. Ya, saat baru sadar tadi aku bertemu Dania. Lu gak perlu tahu. Ketus Kak Revan yang membuat bibirku sontak berengut. Lu masih cinta sama Dania, Kak? Kak Revan menutup layar laptopnya dengan cepat. Dia menghampiriku dengan ekspresi yang tak terbaca. Kenapa nanya-nanya? Ya pengen tahu aja. Ya gue masih cinta sama Dania. Gimana caranya malam itu lo bareng sama Dania pas di villa? Gilang SMS gue, dia nyuruh gue ngikutin kalian. Pas gue mau berangkat, Dania tiba-tiba datang ke rumah. Dia nanyain keberadaan Arya. Karena gak ada waktu lagi, terpaksa gue ajak dia. Dalam perjalanan gue ceritain semua sama Dania. Dia kaget. Gak nyangka Bianca bisa ngelakuin itu. Sampai akhirnya ya gini. Lo balikan sama Dania? Potongku cepat, aku menatap Kak Revan dengan mata menyipit. Kak Revan salah tingkah, membuatku tak tahan lagi untuk menyemburkan tawa. Bilang iya aja susah banget sih. Gimana lagi, gue kan bukan orang pendendam. Dia juga udah minta maaf. Ya gue maafin lah sekalian balikan. Daripada Daniel diambil orang, gue gak bakal lagi lepasin dia. Lagi-lagi aku tertawa mendengar curhatan Kak Revan. Ternyata kakak gue bisa romantis juga ya. Ngomong-ngomong, gue gak lihat lo megang HP semenjak ketabrak waktu itu. Ini nih topik yang membuat moodku hancur total. Ponselku dirusakin Bianca. Kak Revan tertawa. Kok ketawa sih? Ntar gue beliin deh. Aku menatap Kak Revan dengan binar mata yang tak tertahan. Serius? Ya, selalu bantu gue buat bilang ke ayah sama bunda ya. Soal gue mau lamar Dania. Serius, Kak? Gue gak akan lagi nyanyiin waktu. Nyesel gue gak balikan sama Dania dari kemarin-kemarin. Tepat 2 detik setelah itu, suara tawa yang khas membuatku menoleh dan membelalak. Elis? Elis? Siapa, Ros? Aku tak menggubris pertanyaan Kak Revan. Marik mataku masih sibuk meneliti sosok yang berdiri tak jauh dari tempatku berada. Benar, dia memang Elis. Tak lama setelah Elis muncullah sosok lain yang juga familiar untukku. Kakek? Sang kakek hanya tersenyum lalu berkata, jaga kalung yang kamu kenakan dengan baik. Jangan biarkan kalung itu lepas dari lehermu. Benda itu adalah perantara Tuhan untuk melindungimu dari mereka yang berniat jahat. Kakek siapa? Kakek adalah ayah dari wanita yang kamu sebut Bunda. Bunda? Ayahnya Bunda, kakek Ros? Memang sih kakek dari Bunda udah lama meninggal. Baru saja aku bertanya pada kakek, namun sosoknya telah menghilang. Bukan, lebih tepatnya masuk ke satu tempat. Mataku terbelalak. Jadi kakek itu makhluk yang ada di dalam kalung. Kenapa aku baru sadar? Mataku memicing ke arah Elis. Dia masih belum berhenti tertawa. Wajah kakak kamu lucu. Saat itu juga aku baru sadar bahwa Kak Revan masih ada di sini. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Kak Revan. Benar saja, dia sekarang menatapku dengan bingung. Aku hanya bisa terkekeh melihat ekspresinya. Lu ngomong sama siapa sih? Elis. Dia udah balik. Elis ditolongin sama kakek. Kakek siapa? Kakek kita, ayahnya Bunda. Aku kembali menatap Kak Revan. Ada sosok perempuan kurasa datang dari luar yang meniup tengkuk Kak Revan barusan. Kenapa, Kak? Ada yang niup tengkuk gue deh, katanya dengan pandangan yang menjelajah liar ke segala arah. Lo peka juga ternyata. Apa?
Setelah 3 hari rasa bosan menggelayutiku sebab berdiam diri di rumah sakit, hari ini aku bisa kembali ke rumah yang nyamannya tak tertandingi. Kak Revan menepati janjinya. Dia memberiku ponsel baru kemarin. Aku sedang memainkannya sambil bersantai di depan televisi sekarang. Hai Rosi. Aku menoleh sejenak ke ambang pintu rumah. Tidak ada lagi yang memanggilku dengan nama Rosi selain Gilang. Jadi ya sudah pasti itu dia dan memang benar. Ngapain kamu di sini? Tanyaku dengan pandangan yang masih terfokus pada ponsel. Nggak boleh emang ke rumah pacar sendiri. Aku tertawa hambar, ada geli guys. Kamu nggak kuliah? Gilang membanting tubuhnya pada sofa tepat di sebelah kananku. Dia menatapku sembari menyipitkan mata. Kenapa? HP baru? Iya, dari Kak Revan. Aku kembali asik berkutat dengan ponselku. Masa bodoh dengan Gilang yang entah sedang melakukan apa di sampingku. Gilang, lo apa-apaan sih? Teriak memegahkan yang meluncur dari bibirku tak lagi tertahan setelah Gilang mengecup pipiku singkat. Gilang sudah membuat pipi manisku tidak lagi perawan. Aku kesal sementara Gilang malah tertawa terbahak-bahak. Gak lucu, Lang. Kamu udah nyuri keperawanan pipi aku, tanggung jawab. Belum sempat Gilang membalas, deheman di belakang sofa membuat aku dan Gilang menoleh serentak. Sadar siapa yang datang, aku segera merajuk. Gilang, nikah ajar aja. Mata Gilang membelalak melihat tatapan penuh intimidasi dari sorot mata Kak Revan. Aku hanya bisa mengulas senyum tertahan. Mampus lu, Lang. Sebentar ya, lupa kalau ada tugas kuliah. Bye Rosi. Permisi calon kakak ipar. Gilang pergi dengan langkah tergesa. Aku menatap Kak Revan, begitupun dengan Kak Revan. Pandangan kami beralih pada pintu tempat Gilang menghilang. Detik berikutnya, gelak tawa aku dan Kak Revan sama-sama pecah. Hai Cit. Aku mengulas senyum saat melihat Citra berdiri di ambang pintu kamarku. Sini masuk. Citra menurut. Dia berjalan dan duduk di atas kasur tempat di sampingku. Ada apa? Citra tidak biasanya datang ke kamarku malam-malam. Semalam gue mimpi ketemu Cika. Terus dia senyum ke gue. Dia juga nitip pesan buat lo. Jangan pernah lepas kalung pemberian dia. Ucapan Citra membuat pandanganku beralih pada sesuatu yang bergantung manis di leherku. Pasti gue jaga kalung ini. Lu udah tahu kan itu kalung apa dan seberapa penting buat terus terpasang di leher lu? Aku tersenyum singkat sambil mengangguk. Bagus deh. Hai, ucapku saat melihat sosok Alice yang tiba-tiba muncul. Siapa? Suara Citra menyadarkanku bahwa dia membutuhkan penjelasan. Ada Alice. Kalung itu sudah turun-temurun Ibu Cika yang terakhir memilikinya. Maksud kamu Tante Laras? Kenapa kalung ini bisa di Tante Laras? Tante Laras kan gak punya mata batin yang terbuka. Sebenarnya kalung itu milik ibu kamu, tapi oleh ibu kamu diberikan pada adik tersayangnya. Aku hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Alice. Tatapanku beralih pada Citra. Benar saja, dia sudah menatapku dengan siratan penuh tanya. Kemudian aku menjelaskan pada Citra sesuai dengan yang Alice katakan. Tak kusangka Citra menitikkan air mata kala mendengarnya. Cika gak pernah sadar kalau gue sama mama sayang banget sama dia. Cuma karena mama lebih perhatian sama gue, Cika berontak. Sifat keras dari papa nurun ke Cika, ambisius dan menghalalkan segala cara, termasuk mendapatkan perhatian mama. Padahal Cika cukup jadi orang baik yang gak sinis sama orang. Perhatian mama ke Cika pasti sama dengan perhatian mama ke gue. Aku hanya bisa memasang telinga. Aku tak tahu itu Cika memang keturunan papanya, Om Nelson. Mama memperlakukan kami berdua bukan tanpa alasan. Cika makin menjadi-jadi waktu dia kenal Bianca. Bianca benar-benar membawa pengaruh buruk.
Citra kembali terisak. Aku hanya bisa mengelus punggungnya dengan lembut, berharap kekuatan yang kusalurkan dapat tersampaikan. Gue tahu Cika orang yang baik, buktinya dia ngasih kalung ini ke gue. Citra menatapku dalam. Kemudian dia mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Ya udah, lo istirahat aja, maaf ganggu. Aku hanya tersenyum ramah dan mengangguk singkat. Dari mana kamu? Tanya aku pada Yana yang tiba-tiba muncul. Yana nyengir. Ikutin kakak kamu. Emang Kak Revan kemana? Pacaran sama Denia? Ternyata begitu. Mereka ngapain aja? Kakak kamu niup-niup pipi Dania, terus mereka pelukan sama... Aduh, aku lupa, Ros. Ya udah, tidur sana. Tidur di mana? Di mana aja, asal jangan di boneka yang di ruang tamu ada Poci. Ya udah, aku tidur di kamar Bunda aja. Aku mengangkat bahu pertanda acuh, kemudian aku menarik selimut dan bersiap memejamkan mata. Namun marik mataku terhenti pada gerak-gerik Alice yang aneh. Aku baru sadar dari tadi Alice tidak menyela obrolanku dengan Yana. Aku memicingkan mata lalu tersenyum jahil. Ingat masa lalu ya, Liz? Mata Alice terbelalak. Dan hal itu sukses membuatku kembali terbahak-bahak. Hari ini sebenarnya aku ingin sekali kembali pergi ke kampus. Sayangnya ini hari Minggu, jadi ya begitulah. Jam pada layar ponselku menunjukkan pukul 9:13. Aku memutuskan untuk bersantai di ruang tengah sembari menonton TV. Citra? Dahiku berkerenyi saat melihat Citra yang datang dari arah dapur, lengkap dengan pakaiannya menunjukkan bahwa dia akan pergi hari ini. Mau kemana? Jenguk papa? Kedua alisku terangkat sedikit terkejut. Gue ikut ya. Citra mengangguk sementara aku segera bergegas untuk bersiap-siap. 15 menit kemudian aku kembali. Aku memilih pakaian casual warna biru dongker yang dibalut dengan kardigan warna kuning, serta celana jeans panjang warna biru laut dan sepatu kets berwarna senada. Lo ini pada mau kemana? Tanya Bunda sembari memperhatikan aku dan Citra dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku ikut Citra ya, Bun. Jenguk Om Nelson. Pamitku sembari mencium punggung tangan Bunda. Bunda tampak terkesiap. Bunda tenang aja, cuma sebentar kok. Ya udah, kalian hati-hati. Aku mengangguk sementara Citra meraih punggung tangan Bunda untuk menciumnya. Aku berangkat ya, Tante. Ayo. Aku dan Citra melangkah beriringan, lalu kami masuk ke dalam taksi yang sudah dipesan oleh Citra. Tak lama kemudian taksi yang kami tumpangi mulai membelah jalan raya. Aku merogoh sakut celana saat merasakan ponselku bergetar notifikasi chat dari Gilang. Kamu di mana? Aku di rumah kamu nih. Kita jalan yuk. Aku tersenyum sama dengan Gilang. Aku juga ingin menghabiskan waktu bersamanya hari ini. Namun rasa penasaran tentang bagaimana keadaan Om Nelson lebih mendominasi. Lagi di jalan. Kemana? Sama siapa? Kok gak nunggu aku? Aku nyusul ya. Aku mau ketemu Om Nelson sama Citra. Kamu tunggu aja ya, nanti aku Sherlock. Ngapain kamu ketemu dia? Aku memutuskan untuk mengakhiri obrolanku dengan Gilang. Pandanganku beralih pada Citra yang menatap ke arah jendela dengan sorot menerawang. Dia diam, tapi aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Citra? Dia menoleh menatapku dengan penuh tanya. Lo sering ketemu Om Nelson? Citra tersenyum singkat sambil kembali melihat keluar jendela. Sangat singkat dan tipis, namun aku dapat melihatnya. Gak terlalu sering, paling 2 minggu sekali. Tante Laras tahu. Citra menatapku lekat-lekat, kemudian dia menggeleng. Citra meraih tanganku dan menggenggamnya. Aku bisa merasakan ada getar permohonan yang berusaha dia sampaikan untukku. Tolong jangan kasih tahu Mama. Kenapa? Mama gak bakal izinin gue kalau Mama tahu. Terus alasan lo sering jenguk Om Nelson apa? Gue kangen sama Papa. Cairan bening mulai memenuhi pelupuk mata gadis di sampingku. Benar saja, cairan bening itu sontak terjun bebas saat Citra berkedip.
Aku menghela napas, tangan kananku terulur untuk menggenggam bahu kirinya, berharap kekuatan yang kusalurkan dapat Citra rasakan. Maafin gue. Bukan salah lo, papa emang harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya dulu. Hening aku dan Citra seolah hanyut dalam laut pikiran masing-masing. Begitu tenang, dalam dan luas, membuat siapapun yang masuk ke dalamnya akan susah untuk menemukan jalan untuk pulang kembali. Tak lama kemudian, taksi yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah kantor polisi. Jujur saja, aku tidak tahu jika Om Nelson ada di sini. Aku memang tak berniat menemuinya setelah kejadian waktu itu. Kami turun dari taksi setelah aku membayarnya. Aku melirik Citra sekilas. Dia tampak meyakinkan diri dengan mengulas senyum. Citra menoleh ke arahku, masih dengan senyum yang terpatri di bibirnya. Dia mengajakku masuk. Oh no, coba jelaskan kenapa ada pocong bertengger di dekat pohon kantor polisi. Oke, tenang Rus, anggap saja tidak melihatnya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melihat ke arah pocong berpakaian penuh lumpur dan wajah gelap di sana. Sialnya pocong itu memaksaku untuk melihatnya. Kurang ajar memang. Aku pindahin baru tahu rasa tuh pocong. Aku memutuskan untuk tidak lagi memperdulikan pocong itu dan mengikuti langkah Citra sembari melihat sekeliling. Baru masuk ke kantor polisi, aku disambut dengan bapak-bapak berseragam polisi bermuka sangat pucat yang berdiri di sudut ruangan. Kurasa bapak-bapak itu salah satu alumni di sini. Langkahku terhenti begitu melihat Citra duduk di sebuah bangku panjang. Aku pun mengikutinya. Tak lama kemudian seseorang yang kami tunggu datang. Om Nelson berjalan ke arahku dan Citra dengan tatapan terkejut ke arahku. Ros, apa kabar Om? Baik, kamu gimana? Mama baik. Baik. Untuk sesaat aku hanya bisa memperhatikan interaksi antara ayah dan anak itu. Hal yang membuatku tidak mengerti adalah suara Om Nelson yang menunjukkan penuh sisi positif. Ros. Iya Om. Om minta maaf selama ini Om belum minta maaf ke kamu atau keluarga kamu. Om hilaf waktu itu, kamu mau kan maafin Om? Semua orang pernah melakukan kesalahan Om. Aku yakin Om itu sebenarnya orang baik dan ya aku percaya sama Om. Om Nelson hanya membalasku dengan senyuman singkat. Sebab berikutnya seorang poluan datang untuk membawa Om Nelson kembali ke sel karena jam berkunjung sudah habis. Ayo pulang. Aku mengangguk. Citra mulai melangkah lebih dulu dan aku mengekorinya. Saat sampai di dekat bangku dengan seorang polisi berumur sekitar 50 tahun yang duduk di atas kursi, langkah kakiku terhenti. Di belakangnya aku melihat sosok perempuan muda seumuranku mungkin, sedang berdiri dengan wajah putih pucat yang menatapku dengan penuh kesedihan. Aku memperhatikan lagi setiap inci wajah wanita itu. Dia mirip seseorang, tapi siapa? Secara spontan memoriku berputar akan kejadian-kejadian yang aku alami beberapa waktu lalu. Aku ingat sekarang. Tapi apa mungkin? Apa mungkin dia gak mungkin? Ada yang bisa saya bantu Mbak? Suara polisi di hadapanku membuatku tersadar. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum canggung. Ros, ayo. Pandanganku beralih pada Citra yang sudah berada di luar. Aku mengangguk dan menghampirinya. Lama banget sih lo. Belum sempat aku menjawab, ponsel di saku celanaku bergetar. Terpampang nama Gilang di sana. Bentar ya Cit. Halo Lang. Disinilah aku sekarang, menuju ke sebuah tempat yang aku sendiri belum tahu. Yang pasti aku sendiri bersama seorang lelaki yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gilang Bimantara. Jadi, aku yang semula fokus memainkan sosial media pada ponsel di genggamanku, sekilas menoleh ke arah Gilang yang baru saja bersuara. Jadi apa? Gimana ceritanya kamu bisa tiba-tiba nyamperin Om Nelson bareng Citra? Aku menonaktifkan ponselku, kemudian aku menatap Gilang lamat-lamat, memperhatikan ciptaan terindah dari sang pencipta yang mampu untuk kunikmati. Matanya, hidungnya, rahangnya, Gilang sempurna untukku. Kenapa liatin aku kayak gitu? Baru nyadar kalau aku ganteng. Di PDA habis. Jadi gimana?
Tadi nggak sengaja lihat Citra udah rapi. Terus pas aku nanya katanya dia mau ketemu sama Om Nelson. Ya udah aku ikut. Serandom itu? Iya. Terus? Ya udah gitu aja. Gak ada kejadian apa gitu? Enggak. Tidak, aku belum bisa menceritakan tentang sosok mirip Bianca yang kulihat tadi. Bisa saja itu hanya wujud dari yang sedang aku bayangkan. Kita kemana habis ini? Kamu mau kemana? Aku lapar sih, kita makan dulu aja yuk. Ya udah, oke. Mau makan di mana? Tanya Gilang setelah kurang lebih 15 menit kita menyusuri jalan raya. Mataku menjelajah keluar jendela mencari tempat makan yang sesuai dengan apa yang kuinginkan sekarang. Warung sana aja, jawabku sambil menunjuk ke sebuah warung bakso. Membayangkannya saja sudah membuat cacing-cacing perutku semakin meronta-ronta. Setelah Gilang memarkir mobilnya dengan benar, aku pun beranjak dengan santai. Kamu cari tempat duduk dulu biar aku yang pesen. Aku mengangguk setuju. Minumnya? Samain aja kayak kamu. Ya udah, oke. Aku membalikkan badan hendak mencari tempat duduk, namun sesosok tuyul mengejutkanku. Beberapa tuyul sedang memijah dan meludahi kuah bakso para pengunjung yang tengah menyantap makanan di hadapannya dengan nikmat. Dengan cepat aku kembali dan menarik pergelangan tangan Gilang. Kita cari tempat lain aja. Kenapa? Ayo. Aku kembali menarik pergelangan tangan Gilang dengan sedikit paksaan. Meski bingung dengan apa yang sedang terjadi padaku, Gilang tetap menurut. Kamu kenapa sih? Tadi aku lihat tuyul. Tuyul? Warung tadi pakai penglaris. Terus kita mau makan di mana? Terserah kamu deh. Di sini warung bakso cuma itu tadi masalahnya. Di warung pecel lele sana? Yakin? Ya udah, oke. Aku hendak melangkah, namun sebuah tangan kokoh terasa menggenggam jemariku. Oh gila, aku tersenyum sipu saat dia menatapku dengan senyum manisnya. Genggaman tangannya semakin erat, lalu kami mulai melangkah menuju warung pecel lele yang tidak jauh dari tempat semula. Menghindari apa yang telah terjadi, aku memperhatikan sekeliling warung itu. Oke, aman. Gimana? Aman. Mau makan apa? Pecel lele, minumnya samain aja sama kamu. Sementara aku mulai mencari tempat duduk yang nyaman untuk kami makan siang ini. 10 menit kemudian Gilang datang dengan 2 piring pecel lele dan diikuti seorang lelaki yang membawa 2 buah es teh. Makasih. Usai berdoa sejenak, aku segera menyantap makanan di hadapanku. Memanjakan cacing-cacing yang berteriak histeris dari tadi, aku dan Gilang sama-sama fokus pada makanan masing-masing. Hingga 2 orang di depan kami beranjak, tiba-tiba Yana muncul dengan tampang polosnya. Aku masih fokus menikmati makananku. Kehadiran Yana adalah hal yang biasa, bukan? Nanti kamu bakal ketemu seseorang loh. Siapa? Lihat aja nanti. Lah, bocah gak jelas banget kan? Kalau tahu gitu kenapa dikasih tahu sekarang? Biar aja tahu sendiri nanti. Udah selesai? Udah. Kita jalan sekarang. Ayo. Kamu yakin terus? Aku menoleh pada Gilang yang kini sedang menatapku dengan tatapan bingung. Aku terkekeh sebelum berkata. Buktinya kita udah di sini kan? Ya yakin lah. Mau tahu kami kemana? Dufan dong. Lebay ya. Ya udah, maaf deh. Kupikir setelah beberapa waktu belakangan yang menguras tenaga dan emosi, sekarang refreshing sedikit nggak apa-apa kan? Karena hanya tempat ini yang terlintas dalam benakku, akhirnya ya disinilah aku dan Gilang sekarang. Kami berjalan beriringan, genggaman tangan Gilang tidak pernah terlepas dari jari jemariku sejauh ini. Jujur saja aku juga baru tahu sisi Gilang yang seperti ini, membuat darah dalam sekujur tubuhku seringkali berdesir. Aku tersenyum lagi. Anyway, siang-siang terang panas ramai tempat hiburan masih adakah namanya setan? Jujur saja kalian sempat berpikir itu mustahil kan? Nyatanya kalian salah. Mereka tidak mengenal tempat dan waktu. Di belahan bumi mana saja mereka ada. Aku sempat melihat beberapa makhluk sejauh ini, mulai dari perempuan berwajah hancur yang dulunya korban kecelakaan di jalan dekat sini. Makhluk-makhluk receh seperti Poci dan Kunti pun sangat banyak.
Ada pula dari mereka yang semula penghuni pohon dekat sini bergelayut di leher manusia yang mereka rasa mengusik ketentraman. Seperti membuang sampah sembarangan, memetik daun atau bagian pohon yang seharusnya tidak boleh dipetik, hingga buang air kecil di pohon tanpa permisi. Oke, aku juga tidak menyangka untuk opsi yang terakhir. Usai puas menikmati beberapa wahana permainan, Gilang mengajakku untuk mengisi perut di area food court, dan tentu saja aku mengiyakan. Kamu mau makan apa? Nasi goreng aja deh. Minumnya? Es teh. Gilang mengangguk. Ia segera beranjak ke salah satu kedai yang menjual makanan sesuai menu yang kami inginkan. Sementara aku mulai melangkah untuk mencari bangku yang kosong. Setelah mendapatkan tempat duduk yang tidak jauh dari kedai tempat Gilang membeli makanan, aku segera menempati kursi dan menyalakan ponsel. Ada notifikasi chat dari Kak Revan. Lo di mana, Dek? Aku ke toilet bentar ya. Aku mendongak kala mendengar suara Gilang. Aku mengangguk tanda mengiyakan. Di Dufan sama Gilang? Udah sore ke belum pulang? Aku melirik jam di pojok kiri atas layar ponsel. Pukul 15:24. Iya, bentar lagi. Ya udah, hati-hati. Tadi Bunda nanyain soalnya. Saat aku menonaktifkan ponsel, ujung mata kiriku menangkap sepasang kaki pucat tengah berdiri tanpa menapak tanah. Perlahan aku mengangkat kepala. Saat sampai di bagian wajah sosok itu, nyaliku mulai menciut. Susah payah aku menengguk Salvina yang tersangkut di kerongkongan. Rosi? Aku segera mengalihkan pandangan ke sumber suara. Ternyata Gilang sudah kembali lengkap dengan 2 buah nasi goreng dan es teh di meja kami. Lang, makanannya dibungkus saja ya. Aku dicariin Bunda sekarang. Kenapa emang? Aku juga nggak tahu. Ya udah deh, tunggu bentar. Kini aku dan Gilang sedang berhenti di minimarket dekat rumahku. Katanya Gilang harus membeli sesuatu yang merupakan titipan Tante Ais, Mama Gilang. Jujur saja pikiranku masih terpaku oleh sosok tadi. Wajah hancur sebelah, ekspresi penuh penyesalan, lengan kanan patah. Entah aku merasa sosok itu mengenalku. Terus, aku mendongak saat seseorang menyebut namaku. Iya? Tanyaku bingung. Seorang wanita muda berumur sekitar 25 tahunan sedang berdiri sembari tersenyum ramah padaku. Wajahnya mengingatkanku pada seseorang. Bisa kita ngobrol sebentar? Meski masih merasa bingung, aku tetap menyetujui permintaannya. Dia duduk di kursi kosong samping kiriku. Kemudian wanita itu mengulurkan tangannya. Kenalin, aku Fanya. Kamu bisa panggil aku Kak Fanya. Ros. Aku dan Kak Fanya sontak menoleh ke arah sumber suara bariton yang baru saja menyebut namaku. Ini pasti Gilang ya? Iya, Anda siapa ya? Kenalin, aku Fanya. Kamu bisa panggil saya Fanya. Umur kita nggak beda jauh kok. Duduk Gilang, saya boleh ngobrol sama kalian bentar kan? Gilang menatapku seolah meminta persetujuan. Aku segera mengulas senyum sambil sedikit mengangguk. Akhirnya Gilang duduk di samping kananku. Kini posisi aku dan Gilang berhadapan dengan Kak Fanya. Jadi saya to the point aja ya. Kalian pasti kenal Bianca kan? Mendengar rentetan kalimat yang keluar dari bibir Kak Fanya membuatku spontan menoleh ke arah Gilang yang ternyata juga sedang menatapku dengan tatapan bingung. Oke, saya ini kakak angkatnya Bianca. What, kakak angkat? Iya, orang tua saya mengadopsi Bianca saat Bianca berumur 5 tahun. Awalnya saya nggak suka dengan kehadiran Bianca dalam keluarga saya. Mungkin juga itu yang membuat dia menjadi pemberontak. Sampai akhirnya di umur 10 tahun dia ketemu anak kecil laki-laki yang jadi teman pertamanya. Tapi sayang, pertemanan mereka nggak berlangsung lama karena keluarganya harus segera pindah ke Jakarta. Terus maksud kakak jelasin ini ke kita apa? Tunggu sebentar. Bianca kabur dari rumah begitu tahu bahwa keluarga kandungnya masih ada. Seperti yang kalian tahu, Bianca adalah sepupu Dania dan Arya, teman kalian. Dari mana kakak tahu? Meskipun selama ini saya terlihat tidak peduli, tapi saya selalu mengawasi Bianca dimanapun dia berada. Lalu, Kak Fanya menatap Gilang dengan lekat, membuat rasa penasaran dalam benakku semakin bertambah. Nama asli Bianca itu Belia.
Aku melihat ekspresi Gilang yang tidak terduga, mulut sedikit ternganga, bola mata membulat sempurna seolah terkejut akan pertanyaan Kak Fanya. Sekarang Bianca di mana, Kak? Dia udah gak ada. Maksudnya gak ada? Dia kecelakaan seminggu yang lalu saat melarikan diri rumah orang tua saya yang menjadi tempat tujuannya. Anak itu tahu ibu saya gak akan tega untuk menyerahkan dia ke polisi. Ibu saya sangat menyayangi Bianca. Menurut saksi mata, Bianca nyetir dalam keadaan mabuk berat. Innalillahi. Saya kesini cuma mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus minta maaf atas yang sudah Bianca lakukan. Hening aku dan Gilang hanya membalas ucapan Kak Fanya dengan tatapan penuh arti. Kalau begitu saya permisi. Kak Fanya beranjak dari posisinya, namun baru selangkah meninggalkan tempat suara Gilang terdengar. Kak Fanya. Ya, makasih. Sama-sama. Tepat setelah Kak Fanya hilang dari pandangan, sosok perempuan yang pernah kulihat di kantor polisi tiba-tiba muncul. Kali ini dengan senyum tipis dan tatapan penuh harap. Aku ingat sekarang, dia memang Bianca. Udah malam, aku pulang dulu ya. Tunggu dulu, aku menanya. Nanya apa? Kenapa tadi kamu kaget waktu Kak Fanya nyebut nama asli Bianca? Gilang membenarkan posisi duduknya sejenak. Dia menatapku intens. Jujur saja jantungku terasa berpacu lebih cepat dari biasanya sekarang. Belia itu teman masa kecil aku. Sebelum aku ketemu kamu, dia memang menghilang sejak terakhir kali kita main bareng sore itu. Dia gak pernah kembali. Dia baik, lucu. Aku gak nyangka dia berubah seiring berjalannya waktu. Jadi yang dibilang Bianca waktu itu benar? Dia bilang apa? Waktu Bianca nyekap aku, dia sempat bilang kalau aku merebut teman masa kecilnya. Padahal kan kita baru ketemu di SMA. Tanpa kuduga Gilang tergelak. Kenapa ketawa? Aku memang udah tahu kamu dari zaman SD. Masa? Ya udah, aku pulang dulu ya. Aku mengangguk kemudian mengikuti Gilang yang mulai beranjak. Hati-hati. Kupikir Gilang akan langsung pulang, ternyata dia malah meraih jari jemariku dan menggenggamnya erat. Sebelum aku mengatakan sesuatu, Gilang mendahuluinya. Besok temenin aku ke makam papa ya. Aku kira kamu mau ngomong apa. Iya, aku temenin. Setelah Gilang berlalu, suara deheman seseorang mengalihkan perhatianku. Saat aku menoleh untuk melihat siapa pemilik suara itu, Kak Revan berdiri di sebelah meja sembari bersedekap. Dari mana aja lo? Jalan sama Gilang. Aku memungut tas lembangku yang tergeletak di atas sofa. Saat hendak berjalan untuk menuju kamar, Kak Revan menghalangiku. Apaan sih, Kak? Duduk. Apa? Besok gue mau lamar Dania. Menurut lo gimana? Mulutku sontak menganga secepat itu, Kak. Menyadari tatapan bingung Kak Revan, aku segera menetralisir ekspresi wajahku. Udah yakin sama Dania? Ya banget lah. Ya udah kalau gitu nunggu apa lagi? Aku dan Gilang tiba di pemakaman sekitar jam 3 sore. Setelah setengah hari yang kami habiskan untuk membantu Kak Revan menyiapkan kejutan lamaran tentunya, langkahku terus mengekori Gilang yang menggenggam tanganku dengan erat. Begitu langkah Gilang terhenti, dia melepas genggaman tangannya. Gilang bersimpu di depan sebuah batu nisan bertuliskan nama Rendra, Papa Gilang. Assalamualaikum, Pak. Maaf ya, Gilang lama gak nyamperin Papa. Tapi Gilang kesini bawa seseorang, Pak. Gilang menatapku sejenak sambil tersenyum manis. Selalu Gilang melanjutkan obrolan dengan papanya. Namanya Rus. Dia anaknya bawel, rese, ngeselin, tapi anehnya dia bisa bikin anak papa ini jatuh cinta. Ucapan Gilang membuatku menunduk. Senyum siput terbit di bibirku tanpa bisa kubendung. Kalimat Gilang berikutnya sukses membuatku terbang ke langit ketujuh. Dia calon mantu papa.
Pilihan Gilang oke kan, Pak? Gilang minta restu ya, Pak? Gilang menatapku sambil senyum-senyum di kulum. Lalu dia mengisyaratkan padaku untuk mengamini doanya. Setelah selesai, Gilang kembali menggenggam tanganku dan kami pun beranjak. Jangan tanya makhluk apa saja yang telah tertangkap oleh mataku. Kalian tahu itulah. Di tengah langkah ringan kami, aku melihat seseorang yang membuat langkahku terhenti. Kenapa, Rosi? Itu Kak Fanya bukan? Iya, samperin yuk. Melihat Gilang mengangguk, aku segera menyeretnya menuju Kak Fanya yang sedang bersimpuh di depan sebuah makam. Saat sampai di belakang Kak Fanya, aku membaca nama yang tertera di batu nisan tersebut. Jadi ini makam Bianca. Kalian? Lalu mengalirlah obrolan di antara kami bertiga. Beberapa kali aku tersenyum ke arah sosok perempuan yang tengah memperhatikan intens kami. Ya, dia Bianca, menatapku dengan binar mata yang sebelumnya belum pernah terlihat dari manik matanya. Beberapa saat kemudian kami memutuskan untuk beranjak sebab hari sudah semakin sore. Aku berdiri mulai melangkahkan kaki untuk mengikuti Gilang yang telah berjalan lebih dulu. Sejenak langkahku terhenti, aku mengusap batu nisan yang bertuliskan nama Belia. Semoga kamu tenang di sana ya, Bel. Aku udah maafin kamu. Maafin aku juga ya karena aku gak sengaja nyakitin kamu. Apaan sih lu? Jangan nakutin gue deh. Itu di belakang lu ada Elis. Mukanya serem banget soalnya tadi lo buang-buang jaket dan kena dia. Fix lo bakal diganggu, Kak. Beneran? Raya hanya sanggup terbahak-bahak dan hal itu membuat lawan bicaranya gemas bukan kepala. Raya, sialan lu ya, sini lu. Aku yang sedang duduk bersantai di ruang tengah hanya bisa geleng-geleng kepala sambil mengulum senyum. Tak terasa waktu sudah berjalan 20 tahun sejak pernikahanku dengan Gilang. Keturunan pemilik mata batin yang terbuka sepertinya begitu kuat di garis keturunan keluargaku. Hingga kelebihan yang sampai sekarang ku miliki pun tertimpa pada Raya, anak perempuanku yang kini berumur 17 tahun. Padahal aku berharap bahwa anakku kelak tidak perlu merasakan apa yang aku rasakan dulu. Raya dan Gio, mereka adalah anak-anakku. Gio yang berkepribadian kalem dan cool, namun penakut akan sosok mereka. Seringkali menjadi sasaran kejahilan adiknya. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ini nih anak ayah, suka ngaco kalau ngomong. Di apaan, orang emang bener alis kesel sama Kak Gio. Kakak sih suka sembarangan lempar-lempar jaket. Gilang menatap Gio dengan syarat heran, sementara aku dan Raya saling pandang. Kemudian aku terkikik geli sedangkan Raya tidak sanggup menahan gelak tawanya. Apaan tadi? Yana tuh noel-noel kuping kakak, berisik katanya. Masa bodoh dengan Gio yang masih mengawasi sekitar. Raya melenggang menuju kamarnya. Tak lama kemudian Gio menyusul. Rosi? Iya? Tadi itu benar? Kenapa emang? Enggak apa-apa. Jangan bilang kamu juga takut. Enggak, siapa yang takut? Astaga, Gilang bertahun-tahun hidup sama aku ternyata gak bikin kamu lebih berani. Apaan sih, udah. Aku ke kamar aja, mau tidur, capek. Aku hanya bisa terkekeh melihat tingkah suamiku. Ya, beginilah hidupku sekarang. Penuh warna dan tawa. Oh iya, Kak Revan dan Dania juga sudah memiliki 3 orang anak sekarang. 2 di antaranya kembar, perempuan dan laki-laki. Sedangkan anak ketiga mereka perempuan masih berumur 7 tahun sekarang. Begitupun dengan Rama dan Mita, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun sayangnya mereka sekarang tinggal di Singapura dan akan menetap di sana. Kabar Arya baik. 1 tahun setelah pernikahanku dia melamar seorang wanita karir yang merupakan sekretarisnya sendiri. Citra tinggal di LA bersama suaminya yang asli orang sana. Begitupun dengan Tante Laras dan Om Nelson. Kurasa cukup sampai di sini. Intinya seburuk apapun wujud mereka, mereka tidak semenakutkan manusia.
Sebab kita bisa tahu niat mereka melalui aura yang terpancar, namun tidak bisa menerka isi hati setiap manusia. Seperti Clarice contohnya, mereka tidak selalu jahat seperti Yana dan Alice seperti yang kalian tahu. Mereka adalah sahabatku, lagi pula para manusia sendiri yang membuat mereka memendam rasa dendam yang tidak berkesudahan. Untuk Alice, terima kasih telah datang dan membuatku tahu tentang kehidupanku yang sebelumnya. Dan Yana, terima kasih telah menjadi teman baikku yang setia. Kamu adalah teman terbaik yang pernah ada. Meski tidak semua orang dapat melihatmu karena kamu tidak perlu terlihat untuk menjadi teman baikku. Sekian. Dan terima kasih buat tulisan Milo yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.